Halo sobat semua, kali ini saya akan melanjutkan perbaikan HP Samsung A04e yang semulanya kerusakan LCD yang pecah parah dan juga bagian tulangan yang bengkok. Setelah lakukan pergantian LCD sudah berhasil dan juga perbaikan di bagian tulangannya sudah bagus. Setelah lakukan pengecasan sama sekali no charging ataupun tidak ada tanda proses cas yang masuk ya. Ini saya sudah bongkar kembali HP-nya dan akan saya cek di bagian papan charging ataupun di bagian jalur VBAT. Sambil kita cas, saya menggunakan multitester digital di settingan 20 volt. Cek di bagian jalur VBAT ya. Apakah ada tegangan? Ada 5,3 volt. Saya akan hubungkan kembali konektornya dan cek di bagian mesin atas ya. Ini agak sedikit goyang, tidak masalah. Kita pasangkan konektornya ya. Itu cek di bagian mesin atas ya, ini terbalik portnya. Saya akan coba cek kembali di pin VBAT ya, sama sekali no power ya ataupun no volt ya. Di sini saya akan memberikan sedikit trik ataupun cara, mungkin teman-teman punya kasus yang sama dalam perbaikan HP Samsung A04e no charging. Ini saya tambahkan sedikit fluk di bagian pin VBAT ya, di papan charging dan juga konektor bagian atas ya. Di masing-masing konektor jalur VBAT-nya saya tambahkan sedikit fluk dan juga menggunakan kawat jumper ya. Jadi saya triknya itu tarik tali jemuran ya, menggunakan kawat jumper. Tambahkan sedikit timah dan juga fluk ya, timah pasta dan juga fluk. Kita di bagian ujung kawat jumper. Jadi pada saat kita lakukan solder di bagian pin VBAT-nya itu cepat ya dan mudah. Ini sudah terhubung. Karena kita sudah tambahkan sedikit timah di bagian ujung kawat jumper. Ini saya ukur secukupnya saja. Di panjangnya saya akan potong. Misalnya kita akan sama menggunakan timah pasta dan juga fluk ya. Tambahkan sedikit di bagian ujung kawat jumper. Setelah itu kita tinggal solder saja di bagian jalur pin ya, ataupun di bagian konektor jalur VBAT. Ya, ini sangat cepat sambil kita goyang-goyang sedikit apakah sudah kuat. Ini sudah berhasil. Selanjutnya tinggal kita bersihkan ya sisa-sisa fluk yang terdapat di bagian konektor. Bisa bersihkan menggunakan kontak cleaner dan juga thinner ya, ataupun menggunakan Pertamax juga bisa, sambil kita sikat-sikat seperti ini. Jangan terlalu disikat, nanti putus ya di bagian kawat jumper ya. Jadi sikatnya secukupnya saja. Ini bersihkan menggunakan tisu. Langkah selanjutnya saya akan tinggal semprot aja sehingga kering ya. Saya akan cek hasil solderan kita, solder di bagian pin jalur VBAT ya. Ini sudah bagus, tidak terhubung ke bagian kaki yang lain, sehingga kita hubungkan konektornya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pastikan dulu proses soldernya sudah bagus dan berhasil. Setelah itu kita hubungkan konektornya dan saya akan cek kembali apakah terdapat short ya. Tentu saya cek jalurnya terhubung atau tidak ya. Tentu terhubung ya, karena sudah tarik tali jemuran ya, dan cek short ya tentunya. Itu yang pasti, itu harus cek short ya, karena pastikan dulu proses penjamperan itu benar-benar berhasil ya. Setelah itu kita hubungkan konektor baterai, pin baterai, sambil kita cas apakah sudah berhasil ya proses tarik tali jemuran. Ya, ada nilai ampere 0,6 hingga 1,3.
tanda petir muncul. Apakah muncul persentase ya baterai? Iya, muncul 6% ya. Berarti proses pengecasan sudah berhasil dengan lakukan trik penjamporan ya, ataupun tarik tali jemurannya. Jadi seperti itu teman-teman, cara mudah dan simpel ya. Saya akan tunjukkan hasil proses solderan kita. Ini saya sudah tambahkan sedikit cat UV ya, cat PCB UV, jadi tidak mudah putus ya. Jadi sambil kita nyalakan lampu UV-nya sehingga cepat kering. Ini langkah selanjutnya tinggal kita rapikan setelah kita lakukan penyolderan di bagian pin jalur fiba dan juga tambahkan sedikit cat PCB UV sehingga tidak mudah putus setelah kita lakukan penyolderan. Ataupun tambahkan sedikit laban ya bila perlu sehingga tidak terhubung ke bagian komponen yang lain. Ini tinggal rapikan saja. Ini awal mulanya HP ini mungkin emosi sesaat seperti itu, akhirnya dibanting HP-nya sehingga kerusakan HP ini sangat parah ya. Seperti video sebelumnya sudah saya upload, itu LCD-nya entah tahu kemana pecahnya parah sehingga sampai bagian tulangannya itu bengkok ya. Setelah kita lakukan pengecekan, ternyata kerusakannya di bagian LCD saja. Jadi tidak masalah. Setelah lakukan pergantian LCD sudah berhasil, namun muncul masalah baru ya seperti ini. No charging ya. Jadi setelah kita cek skema di bagian jalur fibatnya, kita lakukan penjamperan saja. Karena ini terhubung di bagian konektor konektor LCD itu masuk ke bagian konektor mesin atas. Jadi dari PCB itu terhubung langsung ke LCD, terhubungnya ke bagian mesin atas. Jadi mutar ya teman-teman. Jadi di sini saya akan lakukan bypass ya sehingga terhubung karena kita sudah cek menggunakan skema di bagian jalur fibat. Ya, kita tinggal tarik tali jemuran dan juga berhasil ya. Jadi pastikan kawat jumper yang sudah kita terhubung tidak terhubung ke bagian ground ya. Karena itu kawat jumper itu nilainya 5 volt ya ataupun jalur fibat ya. Itu rawan short ya teman-teman. Jadi bila perlu kita tambahkan sedikit laban agar terlindungi. Ini kita tinggal cek setelah kita lakukan penjamperan ya. Lakukan penyolderan ataupun tarik tali jemuran ya. Kita hidupkan HP-nya. Ini sudah berhasil proses perbaikan di bagian LCD, tulangan dan juga perbaikan di bagian jalur cas ya. Ini sudah muncul selamat datang. Ini cek di bagian LCD karena ini saya udah ganti LCD yang kemarin. Saya cek sini sudah bagus. Selanjutnya saya akan cek sambil kita cas apakah proses pengecasannya berhasil setelah kita lakukan tarik tali jemurannya. Ya, ini sudah berhasil dan perhatikan nilai ampere 1, ya. Dan saya perhatikan juga nilai di bagian tampilan layar sudah ada. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.